Just dreaming is not enough. We all start somewhere. For me, it started with a dream. And then, it led to my first show. And over time, the crowds got bigger. And bigger. We did festivals. And won awards. 19-year-old music phenom. Let's make some noise for Rich Brian. And here I am now. We all start somewhere. Just dreaming is not enough. Make it happen. Get started now with Nyala by OCBC and ISP. Sekarang gue ini pengen yang namanya eksklusif interview. Wih, gak interview sih, ngobrol-ngobrol doang. Ini sama teman lama gue nih, parah. Ini gue belajar Grab sama dia juga nih. Gak. Ada Rich Brian di sini. Apa kabar, Brian? Baik, apa kabar? Wah, ini kita lagi TATW eksklusif session sama Rich Brian sekarang. Ini live interview nih teman-teman semua di sini. Dan sebelum kita mulai sama pertanyaan, gue pengen ngasih selamat atas single terbarunya Sydney nih. Asoy. Itu gimana tuh bikin lagu Sydney gimana? Ya bikinnya pertama dari bikin instrumentalnya dulu, terus abis itu bikin kayak instrumentalnya terus didengerin ulang-ulang, terus kayak oke, ini nulis apa ya? Ya udah kayak nulis tentang Sydney aja gitu. Akhirnya kayak yang pertamanya kayak direkam pakai voice note dulu kan, kayak ngomong gitu ya. Kayak lu juga ngelakuin itu ya? Iya. Voice note itu ya? Iya. Nah, akhirnya lu bikin ada lirik baru jadi itu. Iya, Itu kayaknya normal juga sih. Kayak Iya. Gitu. Iya. Gue baru ngeliat lu ngomong bahasa Indonesia lama loh. Masa sih? Iya. Kecuali yang interview sama si Najwa tuh kan. Iya. Ya, itu bahasa Indonesia yang lama juga. Dan sekarang gue berhadapan sama lu nih ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Mantep. Oke, Brian, di lagu Sinti kan menceritakan soal perjalanan lu ya, bisa dibilang ya? Bisa. Ya. Nah, ini gue pengen share ke teman-teman semua di sini, siapa tahu jadi cerita inspiratif versi TAYTB versi lo gitu kan. Awal kisah di lo nge-rap terus akhirnya dilirik sama 88 Rising, pada akhirnya bisa ke Amerika Serikat gitu kan. Itu gimana ceritanya tuh? Itu ceritanya agak tiba-tiba banget sih, kayak soalnya waktu itu kan dulu gue kayak homeschooling dari kelas 2 SD, terus di 2 SD homeschooling ya? Iya, dari kelas 2 SD mulai homeschooling, terus jadi di rumah terus kayak nggak ada teman. Mulai punya teman kayak sekitar umur 15 lah gitu, kayak ketemu teman-teman yang di sekitar kayak komplek gitu. Terus abis itu kan waktu itu kayak gue lagi setiap hari di internet terus kan, nonton YouTube gitu, dengerin lagu. Terus suatu hari gue kayak iseng-iseng bikin lagu rap kayak pakai instrumental dari YouTube gitu. Terus pertama kali bikin kayak susah banget gitu, kayak masih rhyme satu kata aja susah banget kan. Tapi makin lama kayak makin seru aja. Terus habis itu suka di-post di Twitter, terus di SoundCloud gitu, terus orang ternyata ada yang suka juga. Terus akhirnya waktu itu bikin lagu sama produser di Indonesia namanya Ananta Vini. Terus waktu itu kayak bokap kayak nganterin gue rekaman gitu di rumahnya dia. Abis itu rekaman udah di mixing, pulangnya udah jadi itu lagu. Terus sekitar 2 minggu kemudian bikin video klipnya. Abis itu abis syuting langsung gue edit, besok lusannya gue post di YouTube. Terus abis itu seminggu kemudian udah kayak
tiba-tiba ada artikel kayak ngomongin tentang lagu itu semua, ada kayak 5 artikel gitu. Terus itu pertama kali gue ngeliat nama gue sendiri gitu di artikel. Terus jadi kayak ini gila banget sih. Terus jadi abis Dan itu banyak orang-orang yang bikin video reaction atas video klip lu itu iya, ya, atas lagu lu itu ya. iya. Terus abis itu akhirnya gue reach out ke Dumbfounded, ini rapper Asian American gitu. Terus gue DM dia kayak, hey, I made a music video, let me know what you think. Terus dia bilang, oh, I already watched it. Do you have a number? I wanna introduce you to my manager. Dan manager dia waktu itu Sean. Dan Sean itu jadi dia, abis itu kayak gue call sama si Sean ini kan. Terus dia bilang, hey, I'm making this label called 88 Rising. Like, basically kayak, do you want to start working together? Terus gue kayak, oh iya, kayak mau gitu. Soalnya waktu itu dia udah ada Dumbfounded, terus sama Keith Ape. Terus kayak gue jadi udah langsung mau aja sih. Abis itu kita kayak kolaborasi kayak sekitar 1 tahun. Guanya di Indonesia, terus merekanya di US. Tapi kayak masih belum bisa ketemu, soalnya kayak gue masih belum ada visa kan. Tapi mereka ngebantuin 1 tahun itu mereka kayak berusaha ngebantuin gue dapetin visa. Akhirnya 2017 gue datang ke Amerika, akhirnya ketemu semua orangnya gitu. Dan semakin nyala deh karir lu di situ tuh. Iya. Mantap. Oke. Pertanyaan sederhana ya, Brian ya. Kenapa lu memilih musik hip hop? Apakah emang dari kecil lu suka hip hop? Dari umur 12 sih, kayak waktu itu pas mulai-mulai dengerin lagu hip hop. Dari kayak pertama dengerin lagu Thrift Shop, Macklemore. Oh, oke. Iya, terus kayak ada yang ngepost gitu di video klip di Twitter. Terus kayak banyak yang ngomongin gitu di Twitter. Terus gue jadi kayak, oh ini apaan nih video klip, kayak banyak yang ngomongin. Akhirnya gue ngeliat video klipnya, oh ini kayak keren nih, lucu. Terus gue iseng-iseng ngingetin liriknya, kayak gue baca liriknya, gue nge-rap sendiri. Terus abis itu jadi ketemu kayak Drake, 2 Chainz. Akhirnya lama-lama tiap hari kayak dengerin hip hop, kayak lagu-lagu hip hop yang beda gitu. Terus ya gitu sih, kayak pertama kali gue suka dengerin musik kayaknya gara-gara hip hop sih. Nah, apa namanya? Berarti lu semuanya tuh otodidak ya? Belajar ya sendiri? Bisa dibilang gitu ya. Oke. Iya. By the way lu apa namanya homeschooling sampai umur berapa? Sampai sekarang sih. Iya, karena homeschooling sih ya. Iya. Jadi enak tuh ada pensi. Iya makanya. Itu guru lu, ya geparnya. Tapi enaknya nggak ada tawuran tuh kalau homeschooling, mantap. Oke, Brian, kita kan sekarang lagi pandemi ya, masih menuju apa namanya ada konser-konser hybrid. Kita tuh pengen gitu sama teman-teman semuanya gitu kan berhadapan, bertatap muka gitu kan. Tapi memang semuanya serba terbatas nih. Dan pasti lu sebagai musisi kangen banget sama konser-konser live gitu. Apa sih dari musisi yang paling dikangenin ketika live, konser live? Paling dikangenin apanya ya? Pasti lu kangen banget dong. Sebenarnya gue baru kayak bulan ini apa bulan kayak beberapa bulan lalu gitu, kayak 2-3 bulan lalu baru mulai kangen manggung lah. Sebelumnya ya biasa aja, kayak enjoy aja gitu. Soalnya waktu itu kesendirian gitu ya. Kenapa? Enjoy kesendirian lo gitu ya. Iya, enjoy istirahat aja gitu. Soalnya waktu itu pas sebelum pandemi gue kayak lagi sering bangetnya tour. Jadi kayak lumayan enak aja, kayak bisa istirahat di rumah sendirian gitu. Tapi akhir-akhir ini kayak jadi lebih kangen lagi. Kangennya semuanya sih, kayak di stage-nya, terus kayak banyak penonton, jadi kayak hype banget gitu. Walaupun sebelumnya kayak bisa gugup-gugup gitu, kayak agak nervous gitu, tapi itu kayaknya bagian dari serunya juga sih. Energi banyak penonton tuh yang nggak bisa
nggak bisa digantiin ya. Iya, nggak bisa diganti sama live stream. Iya, benar. Iya lah, lu dapat pacar kan dari konser. Iya, makanya. Bukan. Oke, nih kita ngobrol-ngobrol lanjut ya soal lu gimana sih handle keterkenalan lu, kefamousan lu tuh handle gimana, Brian? Sebenarnya tiap hari masih belajar juga sih. Kayak sampai sekarang masih agak aneh aja gitu tiap hari mikir kayak gila. Gue dulu homeschool sekarang kayak di level karir gue segini kayak aneh aja gitu masih. Terus kayak kalau apa ya? Soalnya gue sebenarnya social circle gue kecil banget. Yang gue anggap itu teman gue itu sebenarnya nggak begitu banyak. Kayak gimana ya? Kayak gue juga soalnya dari dulu backgroundnya homeschool, jadi kayak gue bukan orang yang paling sosial sedunia. Jadi gue kayak stay at home person banget sih. Jadi kayak the idea of like orang yang tahu gue tuh banyak banget itu masih aneh sih. Iya. Dan lu masih ini ya, kayak ketika ada orang yang kenalin lu di jalan kayak iya lagi gue terkenal sekarang. Iya. Iya, tapi ada plus minusnya juga sih semuanya. Oke. Yeah. Minusnya apa sih paling gak enak ketenaran itu udah bagi lu apa minusnya sih? Menurut gue minusnya adalah ngerasa kalau apa ya, nggak se free kayak orang-orang lain lah. Kayak misalnya kayak ada banyak banget mata yang disorot ke lu gitu. Tapi untungnya gue kayak masih belum sampai terkenal banget kayak sampai ada paparazzi gitu ya, kayak sampai kayak Drake gitu. Soalnya kayak gue sebenarnya kalau mikir-mikir kayak dulu pas mulai karir gue kayak mikirin tentang status ketenaran yang tinggi itu, gue kayak gue pengen kayak gitu. Tapi sekarang kayak gue happy aja, kayak gue seneng kalau gue masih belum di level itu. Kalau di level itu gue jadi gimana ya, jadi kemana-mana nggak enak gitu, kayak banyak orang yang tahu. Jadi terbatas banget ya gerak-geriknya ya. Iya. Justru sekarang makin banyak paparazzi. Orang-orang pada instastory tuh paparazzi independen. Bener juga. Oke. Sekarang kan lu kan di Los Angeles ya? Iya. Apa sih yang lu paling kangenin sama Indonesia? Makanannya nomor 1. Well, nomor 1 keluarga sih harusnya. Nomor 2 makanan. 3 teman-teman. Tapi suasananya juga kangen sih. Kayak suasananya Indo ya, kayak walaupun macet kadang-kadang kayak terus panas gitu, tapi tetap aja itu nggak bisa diganti juga sih. Di sana lagi apa nih? Lagi musim dingin? Enggak. Di sini lagi udah mulai panas. Waktu itu kayak 2 minggu lalu lagi dingin. Oke. Cuaca juga ini ya, kangenin Indonesia ya? Iya. Makanan apa sih yang paling lu kangenin dari Indonesia? Soto Semarang. Soto Semarang? Iya. Oke. Doyan tuh lu ya? Iya, kayak di sini nyari nggak ketemu. Padahal sebenarnya ada restoran Indo yang bagus, yang enak, tapi kayak nggak ada soto Semarang juga. Bami GM juga kan. Oke, ini kan lu sekarang udah sukses nih Brian nih, bisa dibilang seperti itu. Nah, gimana sih lu cara mengatur finansial? Katanya lu ngatur sendiri ya keuangan lu ya? Iya, gue sukanya kayak apa ya? Gue pengen bisa tahu kayak pengeluaran gue seberapa, pemasukannya berapa gitu. Kayak suatu hari, tiba-tiba uang gue segini gara-gara nggak tahu kayak pengeluarannya berapa gitu tiap bulan. Tapi lu tipikal yang boros nggak sih? Nggak begitu sih. Nggak begitu ya? Iya, kayak kadang-kadang gue kalau beli juga kayak masih mikir gitu, kayak ini mahal nggak ya? Tapi
paling kayak kadang-kadang makanan gitu loh. Kayak di sini kan makanan kayak agak lebih mahal gitu daripada Indo. Kayak kadang-kadang mikirin kayak $50 itu berarti kayak 600.000. Ya, jadi kayak gitu-gitu lah kayak masih mikirin. Oke. Iya. Tapi kan lo masih muda nih. Keribetannya apa sih untuk ngatur finansial sendiri, Brian? Keribetannya apa ya? Menurut gue, yang gue masih kadang-kadang struggle itu seimbangin waktu gue. Kayak gue soalnya tiap hari kayak mikirin tentang bikin-bikin lagu kayak oke, next songnya apa ya. Terus gue mikirin juga kayak hari ini gue makan apa ya. Kayak, soalnya perasaan tiap hari kayak mikirin makanan aja susah gitu. Kayak milih mau makan apa gitu susah. Udah gitu kayak masih apa ya, manage social media. Udah gitu ngobrol sama manajer, terus kayak bikin video klip lah, atau kayak jadi ada kayak nyeimbangin hidup pekerjaan sama kayak dunia kreativitas gitu, sama nyeimbangin personal life juga, kayak ngobrol sama keluarga, sama temen, terus while kayak ngontrol finansial gitu juga. Jadi kadang-kadang masih agak ribet sih, kayak rasanya kayak nggak ada cukup waktu gitu. Terus ketika pandemi ini nih, selama ini nih udah bikin berapa lagu? Yang belum dirilis mungkin ada? Ada lumayan banyak sih yang belum dirilis. Banyak nih banking nih. Iya, lumayan banyak. Dari pandemi berarti udah sekitar setahun ya. Berarti kayaknya ada sekitar kayak 15 lagu gitu kali. Wih, karena single-single baru nih udah siap ya, tinggal dirilis doang. Kita tunggu deh Brian, deh, mantap. Nah, selama pandemi lu menambah ini nggak sih skill-skill baru gitu kan? Kayak ada orang yang bercocok tanam gitu kan, ada yang ngulik-ngulik soal healthy food gitu misalnya. Iya. Kalau lu gimana? Gue waktu itu kayaknya pas mulai pandemi gue belajar ngerekam vokal sendiri. Jadi waktu itu kan biasanya gue kalau rekaman ada orang yang ngerekamin buat gue kan. Tapi pas pandemi nggak bisa ketemu siapa. Jadi kayak gue belajar rekam vokal sendiri. Habis itu waktu itu belajar potong rambut sendiri juga. Wih, bagian sini gampang cuy, bagian belakang. Iya, bagian belakang. Jadi harus ada kaca depan sama kaca belakangnya gitu. Asli. Iya. Lu kayak ngulik sound card, mikrofon gitu-gitu. Editingnya ya. Iya. Oke. Nah, lu tau gak sih di Indonesia tuh lagi orang-orang kan pada pandemi kan memunculkan hobi-hobi baru ya. Sebenarnya bukan hobi baru, hobi lama yang akhirnya muncul lagi. Dan ini masif banget gitu kan, sampai akhirnya harganya tuh kayak ngegorengnya tuh lumayan gokil nih. Kayak misalnya tanaman dan cupang. Lu tahu lagi pada musim cupang di sini? Iya, pernah. Waktu itu gue liat di online kayak temen gue ada yang ngepost di Instastory, kayak tiba-tiba dia ngepost kayak tiap story yang gue liat ngepostnya cupang mulu. Padahal sebelumnya kayak dia nggak pernah ngepost tentang cupang. Di Amerika nggak musim cupang juga? Nggak musim ya? Enggak. Kirain sama. Ben, ada pengen lu sampein nggak buat teman-teman di sini, buat fans lu di Indonesia juga gitu kan? Apa ya? Ya semoga gue bisa balik ke sana soon. Semoga kayak di Amerika bisa bisa vaksin, dan di Indonesia juga makin banyak vaksinnya biar COVID-nya udah selesai, biar kayak bisa gampang ketemu orang lagi. Amin. Sama apa aja ya. Dan terima kasih untuk orang-orang yang support gue dari Indonesia. Iya.
Oke Brian, sukses selalu nih, sehat selalu ya, dan ditunggu kedatangan di Indonesia, ditunggu juga single-single terbarunya, dan terima kasih udah ngobrol bareng gue di AYTB Exclusive Interview. Thank you banget ya, Brian. Thank you. Sehat selalu. Bye, see you. Bye, see you.